Jadi gini, kita tidak menjual sesuatu yang tidak ada marketnya, bener kan? Nah. Ya di luar negeri itu udah wajar, udah lumrah semua perusahaan menggunakan trend forecasting. Jadi kita itu ada sebagian masyarakat yang benar-benar pemikirannya dalam. Itu yang kita kalau dengerin tuh, aduh kayaknya wah gila nih gitu ya. Tapi sebagian besar itu skin deep. Jadi kita tuh sangat euforik masyarakat kita. Jadi apa yang udah oke banget, wah ikut semua gitu. Beginilah cara kamu jadi manusia yang baik, begini semua gitu. Jadi nah, this opportunity ini dilihat sama orang-orang fashion, orang-orang bisnis sebenarnya. Nah, kalau dalam perjalanan Mbak Isti selama ini gitu, pernah nggak sih ada tren yang atau yang Mbak Isti tidak sesuai, yang mengejutkan lah buat Mbak Isti bahwa ini ternyata kok beda ya? Ternyata begini ya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu jauh ya. Nah, ya kan? Sejauh apa? Sejauh apa? Ini dari benua yang lain gitu ya, benua Eropa terutama. Tapi beliau sebenarnya dekat banget dengan kita. Beliau adalah Mbak Isti Daniswari, seorang industrial designer dan trend forecaster. Trend forecasting bukan hanya tentang mengidentifikasikan tren global, tapi juga tentang memahami dan menganalisa pola perilaku konsumen, budaya, dan faktor-faktor lain yang ujungnya akan mempengaruhi sebuah bentuk desain dan pemasaran. Mbak Isti Daniswari yang bertempat tinggal di Nuremberg, Jerman, merupakan pengamat tren profesional di mana keahliannya ini digunakan di industri-industri kreatif, menceritakan pengalamannya menjadi seorang trend forecaster dan mengapa trend forecasting ini sangat dibutuhkan di dalam sebuah industri. Indonesia seharusnya tidak ketinggalan kalau sudah memahami betapa pentingnya profesi ini. Kita simak yuk obrolan trend forecasting di Podcast Benda Design Hub. Yeay! Thank you Mbak Isti, waktunya ikut ngeramein podcast kita di Podcast. Seneng banget, tadi pas ketemu langsung agak bahasa Jerman sedikit karena beliau. Coba dong, lu bahasa Jerman sama Mbak Isti. Dia Mbak. Good danke, und dir? Oh my god. Ich bin auch gut. Jadi Mbak Isti ini beliau berdomisili di Jerman, di Nuremberg Mbak ya? Di Nuremberg ya. Nah, jadi makanya ini agak seneng akhirnya. Tadi ngomong meskipun sedikit-sedikit tapi kayak wah akhirnya ketemu juga orang yang bisa merespon. Lidah lu tergunakan ya. Terus Mbak Isti ini sendiri bolak-balik Mbak Jerman Indonesia? Ya sebenarnya ini aja sih, kayak setiap tahun saya pasti ke Indonesia gitu dalam rangka mudik. Tapi ternyata soalnya orang tuanya masih di sini. Iya, tapi ya akhirnya ya ditangkap, suruh ngajar, suruh sharing. Ada tamu jauh kayak kita aja akhirnya menangkap kesempatan itu kayak wah ini harus hari ini nih bisa ketemu gitu kan. Nah sekarang mungkin pertanyaan-pertanyaan kita sampaikan ya, yang sebenarnya ini juga mungkin teman-teman nanya, trend forecaster itu apa sih Mbak gitu? Justru mungkin yang kita pengen tahu itu Mbak Isti sebagai industrial designer, tapi juga memfokuskan diri menjadi trend forecaster itu gimana sih? Historinya apa sih yang membuat Mbak Isti begitu memutuskan seperti itu? Gini sebenarnya masalah apa ya, kayaknya udah terjadi begitu aja karena gini,
waktu saya dulu kerja di sebuah perusahaan elektronik Jepang di Indonesia, itu yang sangat populer saat yang sangat itu. populer saat itu. Sebenarnya ini deh, itu kayak ini ya, kayak tradition, tradition yang cukup konservatif sebenarnya untuk ukuran brand Jepang. Ada yang lebih ada yang lebih hebat, tapi itu kayak saya lihat itu sebuah perusahaan yang yang bertahan lama, yang pertama kali gitu ya di Jepangnya itu sangat-sangat ini, dan produk-produknya memang tidak seinovatif itu, tapi terus kemudian tim R&D Indonesia pengen membuat sesuatu yang inovatif. Nah, kita tuh sering sekali berbicara tentang tren. Nah, itu saya disuruh ya sama bos saya pada saat itu, coba kamu bikin ini lifestyle research, dimulai dari situ. Nah, tapi memang kita udah kenal sama yang namanya trend forecasting gitu. Kita cuma ngomong, wow itu ya kita dapatnya dari perusahaan A di sini, perusahaan B di sini, perusahaan C di sini, dan itu mahal banget gitu ya. Coba deh kamu bikin lifestyle research sekarang. Kalau kita mau bikin pada saat itu produk audio ya, yang inovasi gitu, yang inovasinya tinggi. Oke, saya dikirim ke kota-kota kecil di Jawa Tengah karena kita waktu itu perusahaan tersebut punya market base yang besar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya, di Pulau Jawa itu lebih daripada di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ya, gitu. Karena ya itu ikut yang itu ada yang terkenal kan ya, yang sampai punya records itu yang pada zamannya pada tahun 90-an tuh yang ngetop banget kan, merek lain gitu. Tapi kita punya, dan jadi sampai TV hitam putih aja masih bikin loh untuk tahun 90-an ya. Untuk audiens di daerah-daerah, tapi mereka sangat setia. Karena misalnya after service-nya bagus. Jadi kayak trust-nya tinggi gitu. Nah, jadi membuat sebuah inovasi di perusahaan yang demikian tinggi tradisinya dan tradisi juga di kalangan customer-nya, itu sebuah lompatan besar ya. Jadi buat saya yang anak bawang waktu itu ya baru lulus. Saya tuh tahun 94 baru di wisuda, tapi 93 udah lulus sebenarnya. Saya sebenarnya kan kerja prakteknya di Jerman. Pulang langsung bikin report, presentasi. Anak-anak yang lain yang seangkatan saya udah yang produk desain udah pada mulai masuk ke ruang TA. Saya memohon, Pak, saya juga mau. Sudah 2 bulan masuk, kamu telat Pak, please, saya bisa, asal kamu bisa lulus ya. Ya akhirnya saya dengan telat itu ya ngejar-ngejar ya, alhamdulillah saya bisa lulus juga sama teman-teman satu studio saya. Ya jadi sebenarnya saya Desember udah lulus, tapi baru di wisudanya 94 dan langsung kerja di Panasonic. Nah, kan baru banget tuh ya. Jadi saya very excited gitu. Saya itu kan siapa baru lulus juga ini dari dari masa percobaan kan, baru kerja gini-gini. Kamu bikin ini, wah seneng banget rasanya. Jadi, nah disitulah saya mulai belajar tentang trend forecasting. Ada maksudnya, apakah itu basic banget sih ya, ini apa, ini gunanya apa, bagaimana implementasinya. Kemudian saya itu terus kita mewawancarai kan ini, karena kita juga saya baru ngerti ada yang namanya benchmarking, ada yang namanya tujuan pasar gitu ya, market positioning, itu baru tahu saat itu gitu kan. Kita dulu kayak gitu di perkuliahan gak dikasih ya, kita how to design, that's it gitu kan. Makanya saya ke Jerman, kenapa kerja praktek saya karena rootsnya di situ katanya kan. Kita dosen-dosen kita mengarah pada Bauhaus dan lain sebagainya ya. Basic desainnya dari situ. Padahal saya tadinya saya pengen ke Perancis gitu. Terus sampai saya tanya sama Pak Profesor, dia bilang kalau kamu mau itu kita haluan kita ke Jerman. Maka saya ke Jerman gitu ya. Nah disitulah saya excited banget, karena memang pada saat itu perusahaan di Indonesia tidak punya kadar inovasi yang tinggi terus terangnya. Jadi kita tuh kayaknya bikin stiker, bikin make up aja, jadi cuma covering aja ya. Gitu. Jadi kalau desainnya sudah langsung dari Jepang. Nah jadi buat saya inovasi, seneng gitu. Nah dari situlah saya belajar cikal bakalnya dari situ. Nah kemudian saya pindah ke Jerman, mungkin
itu nggak pernah hilang gitu. Saya juga bekerja sebagai, mulai pindah ke Jerman saya bekerja sebagai industrial designer. Saya kolaborasi dengan beberapa desainer juga. Tapi terus saya pikir itu sangat time intensif, ada masanya gitu ya. Kok ini terlalu time intensif dan lain sebagainya. Sedangkan waktu itu kan saya udah married ya, udah punya anak, terus saya juga perlu waktu buat anak, dan ini pekerjaan yang bisa dikerjakan di mana saja karena saya dulu internet belum seperti sekarang ya. Jadi Mbak Isti sudah work from home lebih dulu dari dulu. Dan itu saya pikir sebelum wah COVID. ini enak nih, asal ada saya punya laptop, saya bisa kerja di pinggir pool, nemenin anak berenang. Saya itu, nah, asalnya dari situ sebenarnya, tapi terus ternyata I was good gitu ya. Orang senang dengan pekerjaan saya gitu. Jadi saya akhirnya lebih pursuing pekerjaan sebagai sebagai trend forecaster daripada itu, karena saya beda ya. Industrial designer sekarang kan ada 3D printer. Kamu tangan kita nggak perlu kotor ya. Kalau dulu itu kan saya tugas akhir saya aja bikin wheelchair buat paraplegic child. Dibikinnya di 3 bengkel kalau nggak salah satunya di Teknik Mesin ITB. Gitu. Saya juga ikut ngebanding besi bareng sama mamang-mamangnya ya, karena kita kan mahasiswa. Harus ya. Kan nggak punya duit banyak ya, jadi ya beli besinya tapi bantuin mamangnya gitu ya. Terus udah itu saya juga ikut ngelas, saya juga ikut berburu, karena itu kan ada mekanismenya yang sebenarnya dengan teknik yang hidrolik, tapi siapa yang bisa mampu beli hidrolik ya zaman dulu ya. Jadi saya ngakalin lah pakai shock breaker mobil dulu. Saya kan nyari dari Indonesia. Ngerti loh. Iya, karena saya ngerti teknik mah. harus basic ya. Kalau nggak ngerti basic teknik nggak mental kita, nggak ngerti basic elektronik, basic mekanik, kita mental. Ada teman-teman kan mental. Itu another issue lagi itu ya. Issue ya. Itu another. Terus karena itu, di Jerman juga masih sama. Kan kita kalau udah bikin rendering itu kan kadang-kadang 1:2, itu gede banget, pakai airbrush. It really time intensive and energy intensive. Waktu itu nggak sustainable. Jadi pada saat itu saya cari kerjaan yang lebih sustainable buat suasana saya pada saat itu. Dan ternyata orang senang dengan itu, jadi saya konsentrasi situ aja. Dan ya ternyata ya terus lama-lama saya mendevelop metode dan lain sebagainya gitu. Ya udah, terus akhirnya ya berjalan. Tapi gitu. Mungkin ya karena Mbak Isti itu tinggal di Jerman juga sih ya. Jadi orang sana, kalau salah koreksi ya Mbak Isti, orang sana tuh kan lebih appreciate ya sama hal-hal yang berbau research kayak gitu loh. Iya kan? Andai kata nih ya, misalnya Mbak Isti waktu itu di sini mungkin nggak se-boom itu gitu loh profesi trend forecaster itu. Jadi gini, kita tidak menjual sesuatu yang tidak ada marketnya, bener kan? Nah. Ya di luar negeri itu udah wajar, udah lumrah, semua perusahaan menggunakan trend forecasting gitu loh. Nah, jadi ya ada marketnya. Kalau di Indonesia saya berkarir itu susahnya setengah mati pastinya. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah saya memulainya dari Jerman gitu. Jadi saya membuat misalnya kemarin sama Backcraft, saya harus bikin buku karena kita juga harus menjelaskan nih profesi ini apa, kegunaannya trend forecasting itu apa. Dan itu baru-baru ini aja kan? Iya kan, baru berapa tahun setelah saya menjalankan, saya kan udah 20 tahun lebih menjalankannya ya. Itu kalau di sana I don't even have to make a book report. Terus which segment apa? Jadi very specific. So jadi nggak perlu sama sekali untuk bikin buku, nggak perlu bikin layout yang keren kan, nggak, karena kan mereka juga udah punya kreatif tim. Tinggal datanya itulah yang diatur dari Isti tadi itu ya, bahwa trend forecast ke tahun 2000 sekian itu nanti akan begini. Iya. Padahal itu sangat diperlukan untuk di semua industri ya sebenarnya, iya kan? Malah kalau saya lebih nggak tren tahun depan nggak. Misalnya dia perusahaan kelas ya, misalnya kayak gini ya, tableware, katakan cangkir yang akan trendy tahun depan ini, jadi very specific. Oh gitu.
Kalau di Indonesia kita bikin general karena Iya, kan iya, iya. waktu itu dibuat untuk semua untuk semua industri ya. Iya, Jadi kita ada beberapa interior design, Iya, ada product design, ada textile design, fashion ya ada Iya, dua dari ya. bukunya mestinya Iya, dikeluarin ya. tapi juga tapi kan itu sangat general karena misalnya dua perusahaan fashion kan beda-beda. Karakteristiknya aja beda, fashion sama fashion kan beda. Nah, jadi kita memang kalau di sana saya memang spesifik sama perusahaan itu dan apa yang mau di-develop gitu. Jadi kalau di Indonesia sangat generalis. Jadi memang kalau saya paham kalau banyak yang Bingung. tidak mengerti ini apa gitu karena memang seharusnya tailor made. Iya, iya. Iya. Sebenarnya kalau bedanya antara trend forecaster dengan brand consultant lah ibaratnya kayak gitu tuh sama, misalnya mirip-mirip kah atau sebenarnya perbedaannya di mana tuh Mbak? Misalnya as a brand consultant kan kadang mereka juga datang ke sebuah brand terus dia memberikan mungkin masukan atau apa, tapi mungkin kalau spesifik as a trend forecaster dengan brand tadi yang Mbak bilang tuh apa tuh mungkin yang membedakannya? Sebenarnya itu ini ya fluid ya, bisa saling connected. Tapi basically kalau trend forecasting kita memang yang kita riset itu adalah trennya. Trennya ya. Kita riset trennya dulu, baru kita lihat oke, kalau in context of your product it's supposed to be this way. Karena tren itu kan ada arahnya jelas ya buat kita ya, buat itu. So you have to go to this direction gitu. Kalau brand consultant mungkin mereka sudah baca trend forecasting sebelumnya, but they are not doing the trend forecast research. Mereka tidak meneliti yang ke situ ya, tapi Mereka, based on data yang based on data dari trend baru tuh dia bisa forecaster. bilang oh ini itu. Iya. Iya. Wow. Iya, spesifik, detail sehingga ini bermanfaat bukan cuma langsung buat industrinya, tapi buat para konsultan yang nanti dia punya klien-klien dengan brand-brand yang lain. Benar ya. Nah, terus itu Mbak Isti membuat analisa mengenai tren itu based apa sih? Based on dari mana sih Mbak Isti? Based on everything. Nah lo bingung. Oke, jadi what is a trend actually? Ya, trend itu apa sih? Trend itu sebenarnya adalah perubahan mindset atau cara berpikir umat manusia itu sehingga menjadikan arah jadi perubahan ada macam-macam hal yang bisa membuat perubahan itu. Nah, itu yang akan merubah cara orang berpikir, cara gaya hidupnya, kesukaannya, kegemarannya. Nah, apa yang membuat orang berubah? Itu banyak hal, bisa jadi kejadian-kejadian seperti politik, ekonomi dan lain sebagainya. Bisa juga dari faktor-faktor bencana, misalnya pandemi, misalnya bencana alam gitu ya. Atau misalnya bencana yang buatan manusia lah, perang gitu, kelaparan, ketidakadilan, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali faktornya. Nah, mungkin kalau saya simplify, walaupun sebenarnya itu kalau kita bikin mind map itu biasanya saya bagi menjadi 4 ya. Ini baru buat itu belum temanya ya. Jadi baru hanya dasar pemikiran aja yang kita sebut trend drivers itu. Biasanya kita lihat dari faktor politik, ekonomi, social, kemudian environment, sama innovation biasanya gitu. Tapi itu sebenarnya ini walaupun misalnya ada kejadian ini nggak cuma ini masalahnya politik aja, enggak, ada juga ada sosial budayanya juga gitu, ada sosiokultural juga kan, ada juga ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang lihat mind map itu seperti ini, tapi sebenarnya tuh sebuah bola yang berhubungan. Jadi banyak kayak benang kusut gitu ya. Tapi kita yang harus bisa ngelihatnya gitu. Termasuk mungkin kemajuan teknologi salah satunya. Iya, inovasi ya. Inovasi tadi itu ya. Yang akan mempengaruhi mindset manusia tadi itu ya. Betul. Ini gue tuh mau nanya ya. Tapi ini agak sensitif sebenarnya. Gimana tuh? Bisa dieditkan ya kalau ini ya. Jadi ya,
Ini no hard feeling aja ya Oke. buat yang pemirsa. Misalnya ya fashion nih Mbak Isti. Ini sensitif banget loh. Ih, luar biasa. Dulu itu, Jadi takut saya. dulu gini. Dulu industri fashion terutama kita ngomongin Indonesia, ya kan? Kayaknya berbusana itu kan ya berbusana tuh kita dulu tuh sebenarnya mengikuti barat ya. Ya kan? Terus tuh dipadukan dengan kebudayaan kita, yaitu kebaya. Ingat banget dulu waktu kecil tuh kayaknya majalah Femina, majalah Kartini, semuanya modelnya pakai kebaya kebanyakan ya. Itu yang dikuatin dijadiin highlight. Nah, sampai tiba-tiba kayak sekitar 15 tahun, 20 tahun yang lalu tiba-tiba berubah ya. Di Islami. Pakai Mau ngomong gitu aja sih lama Iya, banget. gue takut banget. Jadi, ya kan, pakai orang-orang banyak pakai hijab, ya kan. Nah, terus gue tuh denger Mbak Isti bahwa itu bukan hanya masalah keimanan aja. Itu adalah InDesign karena industri fashion pada saat itu sempet itu tuh stuck ya. karena apalagi yang mau diputer gitu loh. Jadi nggak bergerak. Garment jadinya dulu kan sempat booming ya. Garment jadi jadi stuck juga. Makanya kenapa dibilang InDesign karena supaya muter lagi perekonomian itu ada hubungan dengan tren kan pasti ya. Of course it is, karena orang mencari tren itu selalu berhubungan dengan pasar kan. Nah, pada saat itu memang di Indonesia kan memang seperti berapi-api, dan jangan lupa bangsa kita tuh Follower. mohon maaf skin deep banyaknya. Jadi kita tuh Skin deep. ya, jadi kita itu ada sebagian masyarakat yang benar-benar pemikirannya dalam. Itu yang kita kalau dengerin tuh aduh kayaknya wah gila nih gitu ya. Tapi sebagian besar itu skin deep. Jadi kita tuh sangat euforik masyarakat kita. Jadi apa yang udah oke banget, wah ikut langsung. semua gitu. Beginilah cara kamu jadi manusia yang baik, begini semua gitu. Jadi nah, this opportunity ini dilihat sama orang-orang fashion, orang-orang bisnis sebenarnya. Jadi this is on just about opportunity grabbing. Dan jangan salah, kita nggak ngomong tentang negara kita juga. Nike, Uniqlo punya jilbab. Iya. Ya. Jadi it's all about business. Ya, saya sendiri pun sebagai sebagai trend forecaster kan saya tidak menggunakan hijab. Saya orang Islam, tidak menggunakan hijab. Tapi kan buku fashion kita ada dua, ada yang ready to wear biasa, ada yang modest fashion, di mana itu berbagai ya itu pakaian dan hak azazi kalau menurut saya ya. Tapi ya kenapa ada begitu, itu jadi bukannya masalah begitu, itu masalah sebenarnya masalah opportunity aja sih kalau menurut saya gitu. Karena ya memang karena karena kita melihat ada beberapa orang, jadi it's not the same people who choose yang menangkap opportunity itu, bukan orang yang sama, tapi ada orang ini mereka lihat kok banyak, jadi ini banyak kok ada ini bisa dipergunakan iya nih. Gitu. Jadi orang-orang banyak yang iya kan saya pakai hijab kan saya nggak bisa dong pakai baju yang begini nanti yang nanti terus ada beberapa desainer kan bisa begini atau mereka sendiri mengenakan hijab gitu. Kenapa sih saya ya kan kalau kita bicara soal hijab yang syar'i kan ya sudah begini aja ketutup semua habis ya selesai. Terus kamu mau jual apaan? Paling merah, kuning, hijau, biru ya kan. So that's why mereka bikin modest wear gitu. Jadi kalau disalahkan ini kan nggak syari, memang kan modest wear gitu. Kalau yang syari ya itu gitu ya. Nah di situ kan mulai ada perbedaannya. Gitu, di situ mulai ada perbedaannya. Ya basically kalau kita desain ujung-ujungnya market kan. Nah kita beda. Kita bukannya seniman. Kalau seniman kita buat karya itu buat siapa? Buat kita. Itu ada ekspresi pribadi kita. Kalau desainer kan it's always about market. Jadi it's about
opportunity aja gitu. Ya. Opportunity. Ya, karena kebetulan memang mindsetnya seperti itu. Iya. Keagamaan itu merupakan suatu obsesi, Jadi gitu kan? Jadi Iya. disambung-sambungin. Dan mungkin Iya. aja bukan cuma di dunia fashion melihatnya kan, karena bisa jadi kayak sekolah. Akhirnya ada banyak variannya. Iya. Kemudian bisa juga properti. Sekarang udah mulai Properti ada apa? properti yang khusus memang untuk yang Sudah rumah yang dengan syar'i. udah berjalan bertahun-tahun ya. Iya, ada. Jadi Jadi apa maksudnya? di properti kan gue melihat di arsitektur sendiri itu ada yang sekarang komplek klaster khusus syar'i. Oh, Jadi jadi eksklusif gitu. Selain eksklusif, jadi ngedesain ruangan rumah-rumahnya itu bisa mungkin lebih tertutup. Karena kan rumah seperti kulit ketiga manusia, asik. Iya, beda kalau ini ya. Kalau arsitek beda. Iya, artinya kan konteks bangunan tuh beda. Ternyata kan bisa jadi kayak mungkin kalau orang yang di dalam rumah tanpa berhijab harus tidak bisa terlihat dari luar. Itu kan sudah didesain secara khusus, Mir. Tetangga nggak bisa kelihatan dong, kan gitu harusnya. Oh. Lebih kepada privacy, sama dengan baju juga kan kurang lebih. Meskipun ada yang bilang bahwa konsep hijab itu sebenarnya tirai. Iya, iya. Iya. Bukannya kudungan, Iya. tapi itu ya saya bukan ahli agama. Ya intinya bahwa itu bisa menjadi salah satu tadi yang kesempatan Iya. untuk bisa ini bisa sampai ke depannya itu sampai mungkin ada batas waktunya. Nah itu yang pengen aku tanya sih, kalau dari trend forecast sendiri melihatnya ini tren sesaat atau ini tren bisa Muter panjang. Nah itu membedakannya gimana tuh Mbak? Oke, ada dua konteks tren. Oke. Yang satu tren dalam artian yang sebenarnya, yang artinya dalam konteks perubahan pikiran umat manusia. Ada lagi dua konteks, konteks kedua yang namanya itu yang dari fashion, yang sudah kita kenal duluan kan, jadi kayak trennya gaya 90-an, gaya 70-an, ada waktunya gitu ya. Nah, kita mulai dari yang tren yang itu dulu, yang perubahan tren. Jadi sebenarnya pergerakan tren itu selalu bergerak. Jadi tidak stagnan. Jadi seperti juga budaya kan kayak itu. Jadi itu bukannya linear begini, tapi dia tuh sebenarnya kayak semakin evolving karena ada beberapa faktor tuh masuk ke sebuah tujuan. Nah, dari pergerakan ini terjadilah letupan-letupan sensasi. Itu yang kita record dalam buku-buku trend forecasting. Tapi benang merahnya tuh jelas. Oke. Dari masa ke masa. Iya. Itu trend forecasting. Nah, di buku-buku saya, karena ya alhamdulillah nggak tahu kenapa saya kalau bikin trend forecasting itu jauh ke depan, cukup jauh ke depan, sehingga kadang-kadang mendahului agensi-agensi yang udah itu. Sampai kan saya sama Berantem. timnya saya enggak berantem sih, enggak, saya orangnya enggak beranteman kok. Galak ya, Rekonsiliasi. galak, tapi kalau berantem enggak, karena males, enggak ada gunanya, males, mendingan pergi kalau itu. Mendingan ya udah bye gitu ya, nggak dapet duit berantem. Terus jadi kalau misalnya itu dengan tim saya, kita ketawa-ketawa karena loh, ini kan kita udah tulis loh berapa tahun yang lalu kayak gitu. Jadi kalau yang saya setiap yang dipublish ada nama saya di situ, itu biasanya valid 5 sampai 10 tahun. Dan kalaupun lewat dari itu biasanya kayak terusannya sebenarnya, terusan, jadi nggak ada yang putus. Nah, tren dalam konteks fashion itu adalah begini. Itu kan orang untuk mengadaptasi tren. Ya, jadi tren itu kan ada kayak yang disebut trend maker. Sebenarnya trend maker itu Tuhan ya. Kalau saya itu sebenarnya recorder aja. Saya itu kayak tim saya itu kayak navigation system yang membaca arah itu berapa bujur timur, bujur barat gitu. Tren itu ya Tuhan lah, itu karena kejadian-kejadian itu kan Tuhan yang Semua kasih ya, pandemi, kasih ciptakan, apa sebenarnya betul. Tuhan ya. Nah, jadi kami itu sebenarnya, tapi bisalah dibilang trend maker, tapi di bawahnya itu ada namanya trendsetter. Nah, si trendsetter inilah yang membuat tren itu menjadi populer. Gitu. Jadi kalau trennya akan jadi gini ya, mereka sendiri pasti sudah punya langganan trend forecaster biasanya ya. Bisa membaca tadi itu Tapi ya. kan implementasinya kemana? Ke their own style atau ke memori, sesuatu yang ada recognizable
faktor dalam hidup. Ini kayak gini. Kalau kita ngomong, iya nanti itu celananya nanti lebar-lebar, nanti di pinggir itu kan ribet ya bilangnya. Oh, it's like 70s, bell bottom kayak gitu. Jadi baiknya misalnya kita ngomong 70s, apa benar ibu-ibu kita pakai bajunya kayak yang gaya 70s seperti sekarang? Atau kayak Bruno Mars yang gaya 80s? Ya saya ya, aku tua ya anak 80s. I wasn't dressed like that in 1980s. So, jadi memang different. Tapi image-nya seperti itu. Jadi mereka hanya mengimplementasikan tren itu pada sesuatu yang dikenal, yang mereka ada rasa familiar. Kenapa? Supaya pasar mudah untuk menyukai. Kan sesuatu yang asing kan itu basis psikologi manusia. Sesuatu yang kita rasa asing kan kita takut untuk mendekat, iya kan? Tapi sesuatu yang kita udah familiar, kayak inget kayak gini, gitu. Misalnya ketemu orang ganteng, misalnya kalau ibu-ibu kan, kalau itu iya ganteng, tapi kan pura-pura nggak lihat gitu ya. Tapi kalau misalnya, iya kayak mirip sama si ini gitu, kita iseng, kamu si ini ya? Oh bukan, oh sorry gitu kan. Jadi kan ada kayak ini itu hampir sama aja. Gitu kan, jadi ada rasa-rasa gimana gitu. Nah, walaupun bukan, but you could take a chance on that gitu ya. Jadi memang familiar factor itu yang membuat tren itu seperti berulang, tapi enggak, it's never is. Cuman karakteristik manusia dari dulu sampai sekarang hanya terjadi ada variannya, tetapi memang kadang-kadang ada tidak berubah banyak sih gitu. Ya artinya tren itu fit di zaman itu, di masa itu. Iya. Kalaupun nanti belum masa lain tuh mungkin memang, tapi nggak plek-plekan bahwa variasi yang itu tuh ditambahkan, mungkin kayak gitu ya. Variasi aja sebenarnya. Dan itu juga yang kalau inget, kalau ngelihatnya tuh kalau cowok dan cewek tuh di rambut ya, kan bisa kelihatan ini kayak rambut tahun berapa gitu kan. Tapi bisa jadi muncul sekarang tuh dengan variasi yang berbeda. Betul. Gue ingat kalau rambut cowok tuh sekarang kan lagi musim mulet ya. Tapi beda kan? Tapi beda ternyata. Beda mulai tahun sekarang dengan tahun 80-an. Ngelihatnya tuh beda gitu. Mungkin ya ada sentuhan yang lain, mungkin juga ada orangnya tuh gesturnya juga udah beda kali ya. Mungkin tekstur mukanya yang tahun 80-an dengan anak-anak yang sekarang berbeda, sehingga memang hanya mengingatkan sebagian gitu kali ya, bahwa betul. itu ini mirip-mirip. Ya, kayak kita kenal sih. Nah, itu memang kalau untuk konsep pasar kan memang kalau orang yang family kayak ini enggak, tapi lebih bagus nah gitu kan. Nah, itu gitu ya, itu psikologi pasar aja sebenarnya. Nah, ini kan Mbak Esti kan yang kita kenal ya sebagai trend forecaster untuk di bidang industri kreatif, ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya ya harusnya ada ya kalau di bidang ekonomi, politik itu juga ada trend forecasternya nggak sih? Ya ada. Ada ya. Dan teramalkan. Ya? Iya. Karena pada saat sebelum kita membuat kayak tema-tema tren yang visual ya, itu kan sebenarnya basically kita juga mempelajari pergerakan politik, ekonomi, budaya, sosial gitu ya. Jadi semuanya ada. Jadi memang secara politik pun suruh meramalkan bisa sebenarnya. Kayak kemarin tuh ya kan, misalnya kayak ekonomi pasti kaitannya sama geopolitik dan lain-lain gitu. Mungkin nanti setelah ketika Mbak Isti melihat itu bahwa nanti tuh mungkin orang jadi lebih simpel, lebih gara-gara ada perubahan-perubahan yang tadi itu ya Mbak ya. Iya betul, iya. Sebenarnya ya berarti ya kita tuh nggak perlu terlalu worry nggak sih kalau ada peramalan itu? Peramalan apa nih? Bukan peramalan. Ada beda loh. Iya beda ya ngomong peramalan dengan tren yang pakai apa? Pakai Pak. Mau pakai kartu pakai apa? Atau bola kristal. Trend forecasting. Bahasa Indonesianya apa? Peramalan. Prediksi. Ya kan kalau kita udah tahu prediksinya bakal gimana, kita nggak perlu worry kan sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau misalnya ini pendapatku ya.
ketika kita lihat bahwa apa yang sekarang membanjiri kita dengan produk dengan lain-lain, yakin kan beberapa memang sudah diperhitungkan bahwa ini itu sudah sesuai dengan prediksi-prediksi yang gitu ya Mbak ya, kurang lebih ya, kalau mereka produknya ini memang dekat dengan trend forecaster tadi gitu. Jadi sebenarnya tinggal menikmati aja, benar nggak sih? Ya kalau kita tahu tuh sebenarnya kita tahu how to anticipate, kita tahu hal-hal itu. Kayak misalnya pandemi ya. Pandemi itu sebenarnya udah diprediksikan akan terjadi karena sekarang ini kan misalnya ada beberapa hal ya misalnya ya, tapi saya tidak taruh di bukunya. Kan kalau kita trend forecaster itu kan kalau bikin riset itu kan membukukan dana, jadi tergantung siapa yang pesen. Ya mohon maaf ya karena saya seorang profesional bukannya academics, I'm not academics ya. Karir saya bukan academics, jadi ya kadang nggak ada yang minta, tapi kan mau nggak mau itu juga ada secara garis besar gitu. Kita tahun berapa itu sudah bikin buku sebenarnya ya, judulnya Rehabitat kalau nggak salah, atau itu ya saya lupa. Rehabitat. Judulnya apa? Ada beberapa lah. Saya tiap tahun ada bukunya ya. Saya lupa kalau nggak salah itu yang Rehabitat atau yang satunya ya. Nah itu di situ kita sudah itu mengemukakan mengenai virologi, nama timnya itu, nama temanya, salah satu temanya itu virologi ya. Itu memang kita mengupas mengenai riset-riset yang berhubungan dengan virus gitu. Dan kita juga udah beberapa kali mengupas bahwa ini kan ada namanya permafrost ya di Siberia. Jadi itu yang udah jutaan tahun dia tuh terus beku ya. Nah itu kan juga sekarang meleleh. Nah sehingga yang namanya ancient bacteria, ancient viruses kan lepas ke itu. Nah jadi ya kita nggak bilang itu, kita nggak tahu sih asalnya pandemi itu dari mana. Is it really lab made or is it a natural thing? Tapi kenapa kok bisa bermutasi secepat itu? Ya bisa juga pemanasan global. But anyway, suatu hari akan ada pandemi gitu loh. Karena perubahan iklim tadi itu ya mempengaruhi juga. Dan apa yang terjadi, orang bilang ini karena gara-gara pandemi ini ada lifestyle berubah. Itu cuma sudah anyway, lifestyle itu sebenarnya akan berubah ke arah situ, tetapi pandemi mempercepat semuanya, memperkuat ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang memang itu menggunakan trend forecasting dengan baik, banyak problem yang bisa di-solve, banyak hal-hal yang bahaya yang bisa diantisipasi, misalnya gitu. Kayak mungkin waktu awal pandemik melanda kita ya kan, mungkin para arsitek nih balik lagi kayak sebenarnya ini akan berapa lama sih gitu kan? Iya kan sibuk banget kita ngomong berapa lama gitu ya. Kita tuh bahkan nggak tahu ke depan tuh kita harus bangun apa sih? Iya benar. Karena kita tidak tahu kan waktu itu. Tapi ternyata memang kita sejalani itu akhirnya kesehatan sesuatu yang penting. Sehingga rumah harus menjadi sesuatu yang sehat dulu orangnya sebelum yang lain-lain. Mungkin nanti building lain. Jadi akhirnya arah desain itu ternyata bisa based on data yang sekarang mungkin kalau dari Mbak Isti sendiri udah bisa memprediksikan bahwa ketika virus ini akan ada, itu bahwa ke depannya pasti akan ke arah sana tuh ya gitu ya kira-kira ya Mbak. Iya benar ya. Kayak saya juga pernah menulis sebuah konsep yang ya di dalam tulisan saya tulis hospital. Jadi rumah itu seperti hospital, nggak cuma clean, easy to clean. Karena awal-awalnya modern movement juga kan furniture lebih ringan ya supaya bisa digoyang, supaya bisa gampang digoyang, dan kemudian ada saya lupa namanya itu arsitek yang ada wastafel itu bikin di rumahnya karena powder room. House powder room bukan powder room, itu ada house-nya siapa saya lupa namanya. Jadi ownernya itu dia kayak dia takut dengan germ gitu. Jadi dia harus cuci tangan. Itu ada sih sebenarnya tahun 20. Nah, ini juga kalau kita ngomong tren berulang itu kan ada ada the Roaring 20s sama Roaring 2020s, but it's not exactly the same. Ya. Gitu. Iya, seru ya. Kalau Mbak Iti sendiri dalam bekerja sebagai trend forecaster sendiri, mengandalkan intuisi atau semua based on data yang terlihat aja, atau sebenarnya karena udah pengalaman 20 tahun lebih tadi bahwa ini nih
Jadi apakah intuisi itu menjadi salah satu hal yang Mbak Isti pegang juga gitu ya? Karena sudah terbukti beberapa kali mengikuti mungkin, nggak ini harusnya begini, kayak ada gitunya nggak sih Mbak? Jadi gini, karena pekerjaan sebagai trend forecaster ini sebenarnya kan seperti kita membuat navigation system. Kita harus tepat toh. Jadi kalau misalnya kita pakai navinya belok berapa derajat aja kan udah kesasar, gak tau kemana kan. Terus baliknya puternya, apalagi Jakarta macet gitu. Bisa digebukin orang sekampung. Ini mah curcol ya. Enggak, saya nggak nyetir kalau di Jakarta ini. Di Jerman aja saya beraninya nyetir, sekarang udah nggak berani lagi di ini. Padahal dulu kan jalan raya Bogor ya. Nah terus basically kita memang harus exactly tepat. Nah ada intuisi itu penting karena intuisi itu mempercepat proses dengan cobain, tapi kita harus ada check and recheck dan di situ data bermain peranan yang sangat penting. Dan sekarang juga kan saya mulai ada tim, saya bekerja sama dengan sebuah lab di Bandung. Kita mulai bikin app-nya nih. Nah, itu di situ AI masuk karena mereka sudah mulai bikin AI hosting dan sebagainya. Tapi tetap aja tanpa intuisi nggak bisa kok. Saya udah coba berapa kali. Jadi ya karena mereka bukan manusia saat ini paling tidak ya. Sampai beberapa tahun mendatang kayak saya kira masih penting intuisi manusia. Sebab masih penting. Karena dengan intuisi itu seakan-akan sesuatu itu kayak ada soul-nya ya. Betul. Ya nggak sih? Nggak Dan cuman jangan lupa data. intuisi itu di-trigger oleh sesuatu yang haptik. Yang apa Pak? Haptik, touch. Yang bisa tersentuh itu. Iya, gitu. Karena apa? Kita misalnya cangkir. Kalau lihat foto-foto aja kan kita nggak tahu ini cangkir sebenarnya. Kalau lihat fotonya gini, Rata ini atau ada enggak. Cinta atau ininya, apa gitu, iya, ada tekstur. garat-garat. Ini kan kita never know, we Iya. never know. Iya. Ya, nah disitulah yang membuat intuisi kita semakin mendalam, haptik. Nah, jadi makanya saya juga banyak ada beberapa orang yang cerita yang berkarir di bidang akademik, mereka juga mengeluh mahasiswa sekarang tuh tangannya nggak mau kotor. Ya tapi saya pikir gimana caranya kalau mereka nggak mau kotor, they don't want to touch, they don't want itu. Dari mana kamu bisa mendapatkan intuisi yang tepat? Karena kamu akan terjajah oleh data gitu. Nah jadi intuisi itu penting. Intuisi itu adalah esensi kemanusiaan sebenarnya, di mana kita memiliki indera-indera yang untuk menyentuh, yaitu ya Pak Primadi Tabrani kan. Nah, itu memang kita dosen kita memang dia mengajar ilmu kreativitas, dan itu memang ilmu yang sampai saat itu sampai saat ini memang sangat berguna gitu. Nah jadi memang intuisi itu sangat penting. Jadi being human it's very important. Jadi be a human. Kalau sekarang anak-anak mulai terjajah dengan data ya, kalau ketemu begini teplek karena what are they going to be? Ya, apa mereka ya kita yang harus ya nanti ya mereka akan hidupnya diatur oleh AI, hidupnya akan itu ya. Kalau kita bisa menjaga kemanusiaan, itu yang akan jadi currency gitu di masa ya, yang mendatang. Benar. Mereka yang masih punya humanity sense-nya itu jauh punya value jadinya ya. Benar, real expression, pokoknya humanity itu yang akan jadi real currency di masa yang mendatang. Itu yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Iya, gitu loh. Nah kalau dalam perjalanan Mbak Isti selama ini gitu, pernah nggak sih ada tren yang atau yang Mbak Isti tidak sesuai, yang mengejutkan lah buat Mbak Isti bahwa ini ternyata kok beda ya, ternyata begini ya gitu. Alhamdulillah enggak yang mengagetkan. Atau mungkin gini, maksudnya Mbak Isti juga sudah bisa memprediksikan itu, tapi buat Mbak Isti itu sesuatu yang oh wow gitu, ada gitu nggak sih Pak? Enggak sih, karena dari awalnya rese banget kerja sama saya. Why? Karena itu seperti itu, kita tuh bikin alat navigasi. Kalau salah sedikit emang akan salah banget. Itu yang dijaga ketepatan. Jadi kalau saya jalan-jalan ke Design Week, saya nggak ngelihat tren mendatang, saya melihat apakah yang saya prediksikan jadi kenyataan. Sesuai atau enggak? Oh, wow. Begitu. Jadi ya kita harus, dari situlah kita harus menjaga objektivitas kita. Gitu. Jadi jangan
emosi pribadi, Nggak baper, preferences, bias itu harus dijaga ya. Bias yang paling susah karena bias itu tertanam di korteks kita ya. Iya, Di udah sini. bloody. Nah itu susah. Nah Bloody. itu sebabnya kita sangat penting untuk bertanya kepada orang-orang yang ahli. Jadi paling nggak boleh menjadi seorang trend forecaster itu sok tahu. Kita harus tanya sama orang yang ahlinya. Kita harus banyak referensi. Kalau saya baca, ya kayak media juga salah satu source ya. Tapi kita nggak boleh baca media yang preferensi kita aja. Kita harus baca dari wide range of media. Jadi saya baca kalau di Jerman yang kiri, yang paling kiri dan paling kanan pun saya baca, enek-enek deh. Tapi nggak boleh enek. Matikan itu kita personal preference kita, matikan pada saat kita ini lagi study. Jadi seperti basically kita tuh ngobrol sama orang yang right wing pun bisa, sama yang left gitu. Basically, karena kita memahami mereka sebagai manusia contohnya. Kayak gitu, walaupun sangat jauh, sangat bertentangan dengan preferensi kita sebagai manusia. Nah, disitulah keprofesionalan itu harus kunci terjaga, suksesnya supaya kita nggak melenceng. Karena kalau kita udah mulai masukin preferensi pribadi kita, it doesn't work. Logik jadinya. Iya, jadi pokoknya melihat segala sesuatunya itu lebih clear aja gitu. Karena kita ya nggak ikutan beremosi atau berempati yang berlebihan gitu ya Mbak ya. Iya, jadi kan kalau ini saya baru baca bukunya mungkin saya salah ya karena baru baca bukunya Yuval Noah Harari ya. Ada perbedaan antara kenyataan dan kenyataan yang kamu tahu dan kejadian sebenarnya. Karena masing-masing manusia melihatnya dari sudut pandang berbeda. Punya POV yang beda-beda gitu. Ya. Kejadiannya actually seperti apa? Nah, kita itu makanya kita harus berkomunikasi dengan misalnya ya pada orang yang mengalami hal tersebut gitu. Jadi ya supaya objektivitas terjaga. Nah, jadi ada beda antara kejadiannya sendiri dan kenyataannya. Realita yang kita kenal gitu. Nah, itu jebakannya trend forecaster. Kita nggak boleh terjebak di situ. Iya, gue lihat begini, entar lu lihat begini. Tapi bisa jadi orang lain ngelihatnya lain. Gitu. Nah, bagaimana kejadian sebenarnya? Nah, jadi kita lepaskan preferensi pribadi kita untuk melihat, oke, sebenarnya ini begini, kronologinya seperti ini. Nah, itulah. Nah, itu memang berat. berat membelah men-switch antara personal dengan benar keprofesionalan. Karena begitu masukkan preferensi kita tadi, bias tadi jauh banget ya kali ya. Jauh ya. Karena kita ya kayak misalnya misalnya pada suatu pemilu gitu ada yang minta saya studi ini siapa kira-kira yang menang dan kenapa gitu ya. Bisa gitu juga ya. Oke, terus. Tapi saya nggak ngomong ya. Iya. Harusnya kita ngomongnya kayak 3 tahun lalu ya. Saya tahu siapa yang itu udah gitu ya tahu, misalnya ya. Kayak gitulah. Ya kayak gitu. Tapi ya itu kamu nggak boleh. Apakah itu pilihan kamu atau bukan? Nggak boleh. Ya, nggak boleh dari kita. Karena saya senang dia akan menang gitu. Ya udah kan. Jadi bias ternyata harusnya data yang muncul sebenarnya kayak gini. Ya, secara itu. Gue nggak bisa jadi trend forecaster. Rasanya terlalu Iya, kadang-kadang memang it feels lonely sometimes karena kamu kok kayak nggak ikut. Iya, orang ngomong itu, Tapi bisa juga ya orang ngomong gitu, so tau lo dah. Kadang-kadang ya, tapi udah diem aja deh gitu. Nah, ini mungkin dulu kalau ngomongin soal tren ya di tahun 2000 pas saya balik dari Jerman waktu itu Mbak, itu isu sustainability itu sangat tinggi waktu itu, mulai di mana-mana lah. Dan akhirnya memang dulu yang tadinya memang sebagai sesuatu yang benda asing gitu ya, akhirnya sekarang kan jadi mulai udah seharian, udah biasa, dan kita udah jadi merujuk akan ke sana. Jadi ya lingkungan dan seterusnya. Nah, Mbak Isti sendiri melihat fenomena ini akan
ini akan terus panjang atau nanti ada lagi bahwa ini yang akan membelokkan atau ada lagi tren baru kah bahwa sustainability nggak jadi sesuatu isu yang biasa atau menurut Mbak Isti sendiri gimana? Maksudnya barangnya asing seperti apa? Jadi maksudnya gini, mungkin sustainability dari dulu sampai sekarang nih yang dulu asing sekarang udah terbiasa jadi awam nih artinya. Apakah ini tuh akan jadi memang akan terus sampai ke depan akan jadi satu pegangan ataukah nanti ada lagi yang baru kah mungkin? Nah ini ya pentingnya gue bertanya ya. Mumpung ada orangnya gitu bahwa apakah sustainability ini menjadi sesuatu yang akan atau hanya tren-tren sesaat maksud ataukah lo ini gitu. tren sesaat 10 tahunan mungkin ataukah nanti ada lagi akhirnya yang orang capek gitu ya maksud lo ya. Nah mungkin Sebenarnya saya pikir sustainability itu salah kalau dibilang tren. nah tuh kan Kan? karena itu di arsitektur kan jadi sesuatu Jadi yang itu tren. bukan tren Itu sebenarnya ya. necessity. Oh Necessity. Beda banget. It is a necessity karena kalau tren itu kan cuman kalau yang tren dalam artian Berubah orang-orang terus bilang karena ya. Jadi trennya itu adalah sustainability yang seperti ini atau sustainability yang seperti ini. Nah itu that's a trend. harusnya Sustainability basic, ya. itself it's a necessity. Oh, oke. Itu kebutuhan dasar karena memang suatu hal seperti itu. Kalau misalnya kita mau menjual meja ini ke Indonesia mau ekspor ke Jerman kan ditanya ini udah ada itunya belum, udah ada EC-nya belum, udah ada ininya belum kan? Sertifikatnya, Ya sertifikatnya. Kamu misalnya kayu ini kayu apa? Ya kan? Nah jadi it's a necessity gitu. Jadi for whatever it's a necessity karena misalnya ada juga misalnya kayak kemarin sudah ada perjanjian ya bahwa beberapa negara kita mengurangi emisi CO2 ya misalnya kayak gitu. Tapi kan ada juga negara yang akhirnya terus nggak jadi disetip ya. Sendiri. Iya tapi bukannya berarti necessity itu hilang. Iya. Bukannya berarti necessity itu hilang. Masih banyak negara yang masih merupakan isu besar seperti Republik Vanuatu ya yang akan tenggelam misalnya. Dalam 20 tahun lagi tanah mereka nggak ada karena mereka tinggalnya di atol yang akan tenggelam misalnya kayak gitu. Saya lupa, maaf ya kalau saya salah namain itu ya. Tapi kira-kira seperti itu. Ada beberapa negara yang di perairan Pasifik yang akan tenggelam. Ya kita Indonesia pun kita juga nggak tahu ya. Jadi itu sebenarnya it's an issue yes, tapi ini selama belum ada solusi yang benar karena kita juga nggak tahu sekarang apakah recycling itu benar, apakah benaran plastik itu bisa dihancurkan atau tidak, apakah misalnya plastik itu benar sesuatu yang jahat padahal pada zaman pandemi kita tahu kita butuh plastik banyak untuk mengcover segala macam ya. Tapi kan memang akibatnya ada limbah. Nah kayak begitu, kayak misalnya recycling ternyata bodong, iya kan? Orang udah bisa sampah, taunya di mana-mana dijadiin satu lagi. Iya kan? Ya jadi itu kayak iya. Kayak misalnya kita misalnya masalah nggak ada emisi CO2 kita beli mobil listrik, lah baterainya limbahnya bagaimana? Misal kayak gitu. Jadi memang sekarang ini masih segala hal itu untuk kontradiktif. Jadi ini masalah yang belum terselesaikan. Jadi ini masih sebuah basic issue yang harus di-solve dengan benar dan memang bukan tren. Ini necessity sebenarnya. Harusnya udah jadi SOP di mana-mana. Iya. Basic aja gitu. Itu beda banget iya. Esensinya. Ya, dan itu dimulai dari sekitar 20-30 tahun lalu kayak Tita teman saya nyebut mata kesebut Tita teman sangkatannya dia nggak apa-apa ya sekalian itu dia bikin S3 di Delft itunya juga kan sustainability gitu ya. Itu udah lama banget itu udah lama banget gitu makanya itu udah lama banget. Jadi kalaupun itu sebuah tren
sudah lama banget sebenarnya ini. Jadi yang sekarang ini bukan tren sebenarnya, itu necessity, tapi ya itu ya trennya mungkin kantong plastik daun singkong kali ya, misalnya itu. Ya, New itu. materials, that's a trend ya. Tapi kalau itu sendiri itu adalah Ya. necessity. Kebutuhan, ya. Kebutuhan Kebutuhan. dasar. Tapi bentuknya jadi kayak gimana ya, itu Iya. tadi yang Materialnya. kayak Iya, iya. straw tiba-tiba bisa Pengolahannya, hancur, iya. dari kertas dan seterusnya. Iya. Seru banget sih. Seru ya. Membahas ini tuh, membahas tren ya. Itu maksudnya sering denger ya, sering ngikutin gitu ya Mbak Isi ngomong. Tapi kalau diulang-ulang tuh tetap aja terperangah. Nah kalau ini mungkin pertanyaan yang gue pengen tahu, Mbak Isti kan tadi biasa tadi sebelum kita podcast Mbak Isti cerita bahwa sudah mempersiapkan apapun itu 2 tahun sebelumnya ya, bahkan ya Mbak ya, untuk memprediksikan bukan cuma tahun depan Suatu tapi tren. 2 tahun lagi gitu ya. Iya. Nah kayak gitu tuh boleh di-spill nggak sih? Boleh di-spill nggak sih yang general gitu bahwa Iya ya, sebenarnya prosesnya itu tidak pernah berhenti. Basically, but Yep. we just begin the project 2 Yep. tahun sebelumnya gitu aja. Jadi proses pengumpulan data terus-menerus itu terus gitu ya? Nggak menerus, mungkin it berhenti. never stop. Iya. Jadi menganalisa dan itu tuh terus menerus. Kita juga kan ada Delphi methods ya, di mana kita bikin ada referensi, kemudian kita juga melakukan meetings dengan expert dan lain sebagainya. Itu tuh terus menerus gitu. Jadi memang tidak pernah berhenti. Jadi misalnya hari-hari saya, keseharian saya itu setiap hari itu memang saya baca news, nonton dokumentasi, itu nggak ada itu, dan itu juga orang-orang lain yang itu juga harusnya seperti itu gitu loh. Dan itu nanti bikin catatan itu daily basis. Daily basis. Ya, Kalau kita senyum karena kita nggak gitu ya. kita biasa aja, kita ngikutin aja. Iya. Kayak tadi pagi apa kemarin ya baca bahwa ini soal tren energi. Kan dulu mungkin energi ya adalah fosil kan, kemudian akhirnya beralih kepada renewable energy. Dan ketika ini mulai bergulir ya, ada satu negara which is Jepang, itu dia nggak ngikutin itu gitu, dia menciptakan dari hidrogen. Jadi sesuatu yang bahkan tuh zero banget dan tidak tergantung dari karena dari Apa-apa. basic dari air lah gitu ya, dia yang gunakan itu gitu loh. Ketika yang lain mungkin dari matahari, dari ini, dari gitu ya, menggunakan energi renewable, Jepang tuh mulai mengembangkan itu. Dan which is itu kan berarti mereka punya trend forecaster sendiri di negara itu kali ya Mbak, yang tidak mengikuti Yang sesuai dengan tempatnya dia, gitu kali ya. Kalau itu sih kayaknya kalau itu ya, kalau misalnya itu kan teknologi ya, itu kan betul. penemuan itu berdasarkan riset yang lain yang mungkin tidak ada hubungan sama tren. Karena saya udah dengar mengenai hydrogen research ini mungkin udah berapa tahun yang lalu. Iya, betul. Kayak beberapa teman saya bekerja di bidang otomotif di Jerman. Mereka udah cerita nih mengenai ini, Udah ada tapi gitu ya. implementasinya masih susah, Oke. gitu. Apalagi untuk brand-brand yang udah besar, udah kandung besar, udah line produksinya kan udah tertentu. Kayak Iya. misalnya sekarang big brands di Jerman katakan, orang kan dulu kan kayaknya wah, gua mau beli BMW, Mercedes, begitu betul. udah mau masuk ke ranah EV, apa merek BYD. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena mereka tadinya nggak punya line produksi. Ini udah kadung mahal kan, udah human resource-nya, Iya, udah pabriknya kan Jor-joran. tidak didesain untuk EV Iya, ya. Nah, jadi itu memang ya karena ada perubahan teknologi, ada yang akhirnya ada juga di situ kan, setiap perubahan tuh ada pemenang dan ada winner dan losernya. Ya winernya pada saat ini ya yang selama ini nggak punya established industry. Iya. Nah, jadi Indonesia sebenarnya itu punya chance besar ya di era perubahan itu. Asal jangan cuman ngegambar-gambar pakai AI terus. Aduh, gua jadi cantik, Denger gua jadi ya. cakep, udah gitu doang ya. Gua jadi princess gitu ya. Filter. Iya kan yang AI gitu doang. Bukan daya
lihat tapi difilter supaya ini ya. Iya. Supaya update. Supaya aduh gimana ya, banyak fansnya gitu. Jadi gimana cara kita melihat opportunity dari sebuah perubahan, dan ini memang kita sedang yang mungkin hampir sama ya kondisinya dengan tahun the Roaring Twenties, karena pada saat itu juga kan abis pandemi, kemudian ada economic booming ya, ada new industry. Kayak dulu kalau bikin pesan satu mobil tuh bisa bulan-bulan sampai satu, karena kan semuanya pakai tangan ya. Satu mobil tuh bikinnya 10 orang, 20 orang, tapi satu. Nah kemudian Ford bikin yang T-model itu kan, sehingga itu jadi lebih ekonomis. Kemudian mereka punya sistem kredit, jadi bisa kredit beli mobilnya, sehingga banyak orang biasa bisa beli mobil gitu. Tetap aja buat orang kaya kan yang lain gitu, tapi ya rakyat biasa bisa punya mobil. Nah sekarang ini mungkin ya industrinya berubah juga ya, kita memang lagi di masa perubahan AI, tapi ya itu, siapa yang mau jadi pemenang ya harus menangkap ini sebenarnya kita bisa manfaatkan sebagai apa. Jangan jadi korbannya terlena gitu. Jangan jadi korban aja lah. Jangan jadi korban. Jadi korban tuh jangan terlena gitu. Jadi korban asal jangan terlena. Seru banget. Mira, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita? Lu ya kalau misalnya ngomong kayak gitu panjang kalau mau. Panjang ya. Ini yang terakhir ya Mbak ya. Tren hidup sih. Aduh ngeri banget. Hidup ya. ini. Hidup ini. Apalagi kan ini kan kita tuh kan selalu ada generasi ya Mbak ya. Itu kan generasi A mengajarkan sesuatu ke generasi dua di bawahnya kan, biasanya gitu ya. Kita sebagai X generation mungkin kita dididik oleh silent generation, not the boomers ya. Boomers menghasilkan millennials, kita menghasilkan Z generation. Millennials menghasilkan alpha. Nah, ngomongin soal tadi tren ya, ini adakah juga pengalaman dari setiap generasi ini untuk mendidik dan menciptakan pola pikir dan mindset ke generasi di bawahnya gitu nggak sih Mbak? Atau itu pengaruh nggak sih? Kayak bagaimana kita mendidik kan beda ya. Ini juga mempengaruhi tren, maksudku itu sih Mbak. Apanya maksudnya? Atau apakah ini akan jadi maksudnya bahwa pengalaman hidup kita di tiap generasi ini membawa tren-tren baru ke generasi berikutnya gitu Mbak? Tentu aja sih kalau kayak gitu. Cuman ya kayak misalnya nanya gitu, siapa sih yang benar-benar dengerin dengerin cerita neneknya misalnya. Kan diulang-ulang dan masanya udah berbeda ya kan. Tetapi kalau memang ada yang benar-benar dengerin, ada cerita hidup di situ kan. Ada yang beda karena manusianya itu kan sama. Produknya sama aja. Produknya itu aja. Walaupun mungkin tahun 2050 kita mungkin sudah hidup lebih panjang, mungkin 200 tahun, karena sekarang kan ada yang namanya reverse aging. Jadi orang minum obat, kan saya lihat aja udah ada minum 20 pil satu hari ya gitu ya. Ada yang reverse aging lah, ada segala macam. Ya saya nggak tahu ya. Kayak sekarang aja kita mungkin kalau misalnya saya dulu mikir kalau perempuan umur berapa, bukan perempuan, bapak ibu ya umur 50 tahun udah tua. Sekarang gue gitu. Ya Allah, gue. Terus kenapa gitu kan? So ada perbedaan lifestyle, ada perbedaan itu. Tetapi esensi manusia tetap sama mengenai empati. Nah itu memang ada bahayanya di mana kalau kita lagi-lagi ya terjajah dengan data lah, AI whatever ya, AI nanti berubah juga dari apa. Bahayanya adalah kalau kita kehilangan esensi kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita. Nah, jadi kalau selama itu ajaran kemanusiaan itu kan akan sama. Kayak misalnya contohnya kita lihat masyarakat Kanekes. Coba dengar deh yang itu mereka. Itu kan kalau kita dengerin sangat masuk akal, walaupun mungkin misalnya kayak mereka sih kan karena sangat ini ya, sangat tidak ekonomis, oke lah. Tapi kan ada prinsip-prinsip ya, jangan terlalu pintar nanti minterin. Ada yang bisa bohongin orang, kayak gitu. Ada sesuatu yang
mereka yang basically ada sesuatu yang mereka turunkan ke anak cucunya adalah ya untuk menjaga alam misalnya. Kan ya benar kan sama resource. Karena juga ada beberapa informasi yang berkata ya sebenarnya from the whole universe itu woods itu more valuable daripada woods are more valuable than diamonds. Karena from the whole universe itu sebenarnya banyaknya orang yang terjadi itu diamonds karena karbonnya dipreskan. Tapi pohon itu justru kayu itu lebih cuman ada di beberapa planet gitu loh. Gitu. Jadi kayak gitu kan. Jadi kan sebenarnya itu sesuatu yang ya kita sadar atau enggak kan ilmu pengetahuan terus berjalan ya. Kita mungkin dari hal yang nggak tahu gitu kan. Tapi ada sesuatu. Nah, disitulah kita memang harus memilih mana ajaran-ajaran yang sustainable, mana yang tidak gitu. Karena memang ada kan beberapa ya kadang-kadang ya ada juga kan ajaran yang kayak misalnya nggak masuk akal gitu ya, kayak superstition gitu. Awas lo nanti kalau itu kan ada apa itu kan nggak boleh. Kayak misalnya saya dulu dibesarkan oleh ya itu ya asisten gitu ya. Ya itu ditakut-takutin dulu, jadi saya penakut. Produknya jadi penakut ya. Saya penakut gitu loh. Tapi begitu saya di Jerman kan yang ada tuh yang tukang sapu seminggu sekali aja gitu, yang bersihin rumah seminggu sekali datang pulang kan, jadi anak-anak ya saya urus sendiri. Begitu itu ya pengasuhnya ya kayak institusi ya, kayak namanya di sana Kinderkrippe kan, tahu ya Kinderkrippe sebelumnya kindergarten gitu. Ya saya ya nggak ngajarin mereka, nggak nakut-nakutin mereka, caranya cuma awas bahaya gini gitu, tapi nggak awas loh nanti kamu digigit jingklong, padahal jingklong itu mau nyamuk. Kalau kan nggak ngerti bahasa Jawa tapi digigit jingklong, ternyata itu nyamuk. Tapi kan takutnya sampai dewasa gitu kan. Sampai segitunya ya ternyata gitu. ya. Jadi sekarang kalau anak saya bu mau nonton film horor gitu, kalau ada setannya keluar saya yang begini belakang anak. Karena ibunya penakut gitu. Nah itulah sesuatu yang jadi yang kita turunkan adalah esensi kemanusiaan, hubungan antara manusia, bagaimana kita menghadapi hidup, kekuatan hidup. Nah itu kan yang sekarang mungkin berkurang, manusia makin hidup comfortable kan, orang itu kurang kuat esensi fighternya, don't care terhadap sekelilingnya juga ya. Jadi hal-hal yang sangat manusiawi ya saya pikir itu akan bagus, jangan terputus, justru memang itu memang bisa jadi gitu. Tapi ya kalau yang dalam konteks teknologi memang ya berubah beda-beda ya. Pasti berubah, tapi ya itu selama menjaga kemanusiaan kita bisa survive. Kalau enggak ya mungkin ya kayak di film Avatar itu ya. Kitanya gini aja. Ada yang ngerjain juga. Ngerjain kan nggak asik juga tuh kayak gitu. Ya seru ya. Kita yang jalan sendiri. Ya gitu. Seru banget obrolan ngomongin tren forecaster ini ya, karena kita sebelumnya nggak akan pernah kebayang. Tadi aja kemarin ya pas dapat tren forecaster ini membahas apa sih sebenarnya. Ternyata justru yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Baik yang udah lewat sekarang dan malah pentingnya adalah ke masa depannya gitu ya Mbak. Iya. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan kepada teman-teman di sini, which is designer mostly mungkin ya. Ya pokoknya mungkin selama ini mungkin kalau untuk beberapa beberapa bidang atau beberapa itu orang melihat wah ngapain itu ngikutin tren, nanti kita jadi korban tren ya. Ya that's why ada trend forecasting, supaya kita tidak jadi korban tren. Dan depend on wise. Iya, jadi kita how to anticipate trend. Gunanya itu adalah trend forecasting itu untuk mengantisipasi yang terserah untuk keuntungan pribadi atau supaya jangan jadi korban dari zaman. Begitu. Ini nggak jadi FOMO tau nggak? Ya itu kan. Ya kan, sesaat-sesaat itu. YOLO apa ya YOLO? YOLO itu ya adalah ya, nanti kita pikir. Lupa dia. Terima kasih banyak Mbak Isti udah sharing tentang ini ke teman-teman juga. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.